semua, dalam video kali ini aku mau cerita tentang sejarah singkat Gerakan 30 September. Kalau kita belajar sejarah dan pada bab Gerakan 30 September, mungkin guru-guru kita itu menerangkan bahwa Gerakan 30 September itu dalangnya adalah PKI. Yang statement seperti itu dimulai dikembangkan waktu Orde Baru ya. Jadi waktu Orde Baru berkuasa, peristiwa Gerakan 30 September itu selalu diembel-embeli dengan PKI. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah. PKI juga terlibat dalam Gerakan 30 September. Tetapi Gerakan 30 September dalamnya tidak hanya PKI sendiri. Jika berbicara tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965, itu adalah peristiwa kompleks yang harus dilihat dari banyak sudut pandang. Tahu sendiri kan, pada tahun-tahun itu terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan komunis. Dan komunis dan Amerika Serikat itu saling bertaruh atau saling berperang dalam menyebarkan ideologinya. Dan pada saat itu Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itu pada tahun-tahun 60-an itu lebih condong ke komunis. Nah, dalam video kali ini aku berbicara tentang Gerakan 30 September sesuai dengan fakta sejarah yang ada di lapangannya. Gerakan 30 September itu merupakan gerakan kudeta yang gagal menurut pendapat para ahli sejarawan. Kenapa gagal? Karena perencanaan dari Gerakan 30 September itu tidak matang seperti itu ya. Sebelum meletusnya Gerakan 30 September itu ada isu Dewan Jenderal. Dewan Jenderal itu disinyalir adalah beberapa jenderal angkatan darat yang ingin menumbangkan kekuasaan Soekarno. Dewan Jenderal ini yang dimaksud adalah Ahmad Yani dan kawan-kawan yang nantinya dibunuh di Lubang Buaya. Kemudian setelah adanya Dewan Jenderal itu, sebelum Dewan Jenderal melakukan kudeta, pada malam harinya yang dipimpin oleh Kolonel Untung itu melakukan suatu gerakan 30 September. Nah, Untung itu siapa? Untung itu adalah seorang kayak pengawal presiden atau komandan Cakrawirawa. Kalau sekarang pas pampres ya. Ya memang tugas pas pampres kan ingin melindungi presiden kan dari Dewan Jenderal yang sebenarnya hanya isu, karena juga politik pada saat itu juga memanas. Nah, Untung itu juga disinyalir sebagai orang PKI, orang dalam PKI dan pro terhadap PKI. Nah, sebelum Dewan Jenderal melakukan suatu kudeta terhadap Soekarno, Untung membuat suatu rencana yang disebut sebagai Gerakan 30 September. Gerakan 30 September itu adalah tujuannya menjaga negara dari kudeta Dewan Jenderal, menjaga Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal seperti itu. Gerakan 30 September ini menuding Ahmad Yani dan kawan-kawan yang melakukan upaya pengkudetaan Soekarno atau Dewan Jenderal tersebut ya. Jadi kenapa Soekarno ada musuhnya? Karena Soekarno juga pada saat itu agak otoriter ya dalam memerintah dan lebih condong ke komunis. Oleh karena itu banyak orang yang tidak suka karena Soekarno condong ke komunis seperti itu. Setelah Gerakan 30 September itu menculik jenderal-jenderal dan membunuhnya di Lubang Buaya dan menyiksanya di Lubang Buaya, itu katanya sejarah masa Orde Baru. Tapi sebenarnya itu tidak terjadi. Untung setelah itu
siaran radio atau menyebarkan berita di RRI, Radio Republik Indonesia, bahwa ia atau Untung memimpin suatu gerakan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kemungkinan kudeta yang dilakukan oleh sekelompok jenderal Angkatan Darat yang dikenal sebagai Dewan Jenderal. Nah, itu ya. Jadi kayaknya itu buktinya itu belum ada, tetapi Untung sudah melakukan pembunuhan dulu terhadap 7 jenderal-jenderal itu di Lubang Buaya. Kemudian presiden pada saat itu dalam keadaan selamat. Kemudian Untung juga mengumumkan bahwa pemerintahan Soekarno telah dibubarkan dan diganti oleh suatu dewan revolusioner. Nah, itu aku baca pernyataan Untung itu di bukunya Hermawan Sulistyo, judulnya Palu Ari di Ladang Tebu ya, yang beberapa waktu lalu itu disita oleh tentara karena ada simbol PKI-nya. Padahal ceritanya itu kalau dibaca benar-benar tidak seperti yang digambarkan atau mendoktrin untuk kembali ke ajaran komunis, tidak seperti itu. Karena orang-orang itu sudah parno dulu ya melihat buku tentang PKI. Sebenarnya PKI tidak mungkin bangkit lagi karena TAP MPR-nya kan juga belum dicabut. TAP MPR bilang bahwa PKI adalah partai terlarang sampai sekarang. Dan kenapa orang-orang pada ketakutan itu cuma seperti misi politik saja sebetulnya. Setelah dari gerakan 30 September ini, kemudian beberapa tentara berusaha mengendalikan keadaan situasi negara yang kacau balau karena tegang gitu loh ya. Karena Untung kan tadi memberikan pidato yang sangat mengguncangkan seperti itu. Kemudian tentara atau Angkatan Darat pada saat itu mendesak Soekarno untuk membubarkan PKI karena disinyalir gerakan 30 September ini adalah buntut dari perlakuan PKI. Kemudian tetapi Soekarno menolak karena ini bertolak belakang dari filsafatnya Soekarno yang Nasakom itu. Tetapi hal ini berujung kepada Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yang nantinya Soeharto diberikan mandat full oleh Soekarno untuk mengamankan kekuasaan negara pasca gerakan 30 September yang berdampak Soekarno dikudeta secara halus oleh Soeharto. Seperti itu. Jadi kalau membahas gerakan 30 September itu tidak cukup untuk sehari 2 hari, tetapi kejadian ini memang sangat kompleks sekali dan menyangkut beberapa hal, termasuk adanya Angkatan Darat yang berkepentingan, PKI yang selalu membela Soekarno, Soekarno yang tidak mau membubarkan PKI karena salah satu partai besar yang selalu mendukung Soekarno adalah PKI seperti itu, dan urusan luar negeri CIA yang sangat ingin Soekarno tumbang karena Soekarno lebih condong ke komunis dan seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau penjelasan saya agak ribet karena saya berhati-hati ya kalau menjelaskan gerakan 30 September ini karena menyangkut luka lama bangsa Indonesia. Terima kasih.